Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Intan Permatasari, Miftahul Jannah, Nafia Ardana Akila, dan saya sendiri Muhammad Adi Ridwan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pendidikan nonformal dan informal sebagai bagian dari jalur pendidikan di Indonesia. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah, kita silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Miftahul Jana, NIM 21003124, akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan nonformal dan informal. 1. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah kegiatan belajar yang disengaja oleh warga belajar dan pembelajaran di dalam suatu latar yang diorganisasi atau terstruktur yang terjadi di luar sistem persekolahan. Yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Sekian dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Miftahul Jannah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Permatasari. Kepada Intan, kita persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan nonformal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik dari segi tujuan. Karakteristik dari segi tujuan ini ada beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan. Yang kedua, untuk langsung menerapkan hasil belajar di lingkungan. Yang ketiga, untuk memberikan ganjaran berupa keterampilan. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik segi waktu penyelenggaraan. Ada beberapa poin. Yang pertama, relatif singkat dan bergantung kepada kebutuhan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu menggunakan waktu tidak penuh dan tidak secara terus-menerus. Waktu yang biasanya ditetapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan peserta didik, serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar sambil bekerja dan berusaha. Yang ketiga yaitu karakteristik segi program. Kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Kurikulum bermacam ragam atas dasar perbedaan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu menekankan pada kebutuhan masa sekarang dan masa depan. Yang ketiga yaitu mengutamakan aplikasi dengan menekankan kurikulum yang lebih mengarah kepada keterampilan yang bernilai guna bagi kehidupan peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat yaitu persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik. Yang kelima yaitu program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Karakteristik yang keempat yaitu karakteristik segi proses belajar dan pembelajaran. Ada 5 poin. Yang pertama, dalam dunia kehidupan dan pekerjaan dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Yang kedua, berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat pada saat mengikuti program pendidikan peserta didik berada. Struktur program pembelajaran lebih efisien, lebih fleksibel dan beraneka ragam dalam jenis dan urutannya, sehingga pengembangan program dapat dilaksanakan pada waktu program sedang berjalan. Yang keempat yaitu berpusat pada peserta didik dengan menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian. Yang kelima yaitu penghematan sumber-sumber dan memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia di masyarakat dan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan informal. Yang pertama yaitu tempat pembelajaran bisa di mana saja. Yang kedua tidak ada persyaratan. Yang ketiga tidak berjenjang. Yang keempat tidak ada program yang direncanakan secara formal. Yang kelima tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal. Yang keenam tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Yang ketujuh tidak ada ujian. Yang kedelapan tidak pernah diselenggarakan secara khusus di sekolah. Yang kesembilan yaitu medan pendidikan yang bersangkutan tidak diadakan pertama-tama dengan maksud penyelenggaraan pendidikan. Yang kesepuluh pendidikan tidak terprogram secara tertentu. Yang ke-11 tidak ada waktu belajar tertentu. Yang ke-12 metode mengajarnya tidak formal. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Permatasari. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
Nafia Arna Akila. Kepada Nafia, kita silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai kedudukan dan peran dalam pendidikan nasional. Yang pertama yaitu pendidikan nonformal. Dengan adanya pendidikan nonformal ini menjadi subsistem pendidikan nasional yang turut membantu membina manusia seutuhnya dan membina pelaksanaan konsep pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat. Untuk itu, pendidikan nonformal sendiri bersifat kemasyarakatan, kesetaraan, keaksaraan, dan juga fungsional termasuk kepramukaan. Latihan-latihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat haruslah dikembangkan dan juga diperluas dengan memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pemanfaatan sarana dan prasarana lingkungan. Yang kedua yaitu pendidikan informal. Adapun dengan adanya pendidikan informal sendiri, fungsi dan peran utamanya yaitu untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Lebih lengkapnya, adapun fungsi dan peran pendidikan informal diantaranya yaitu membantu meningkatkan hasil belajar anak di pendidikan formal dan juga non-formal. Kemudian mengontrol dan memotivasi anak untuk dapat belajar lebih efektif, membantu anak-anak tumbuh secara fisik dan mental, baik dari keluarga maupun lingkungannya. Kemudian dirancang untuk membentuk kepribadian anak sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan juga perkembangannya. Kemudian memotivasi anak untuk mengembangkan potensi atau bakatnya. Dan yang terakhir yaitu membantu anak menjadi lebih mandiri dan mampu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nafia Arna Akila. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.